Saya tidak mau melewatkan keseruan ini, jadi saya juga akan mencoba kapa-kapa atau berenang. Kita kupung ikannya. Oh, ternyata ada. Ini ada surihi juga. Ada ikan tato hitam. Sama ikan tato hitam, tapi giginya lumayan tajam, jadi saya agak-agak takut ya mau megangnya. Sebagai pengganti nasi, ini kita mau buat pisang bakar. Memang ya ikan hasil tangkapan sendiri itu mantap sekali. Debu-debunya juga, pedas. Buah yang tua itu berada di ujung, jadi agak susah nih untuk menjangkaunya. Bapak, sengaja banget nih Bapak nih. Geli banget, rasanya kayak uget-uget gitu. Halmahera Selatan selalu punya cara untuk membuat saya terpesona. Laut luas dan hutan yang terjaga menjadi semakin hidup dengan masyarakatnya yang kuat dan penuh kearifan. Masyarakat di Desa Kaireu memiliki cara yang unik untuk menangkap ikan. Namanya adalah basoma kapa-kapa. Kehidupan masyarakat pesisir di Kaireu cukup bergantung pada laut. Keterampilan melaut dikenalkan sejak dini, termasuk mendayung dan membantu orang tua mencari ikan. Jadi kita juga lagi mencari spot karena wilayah ini terdiri dari beberapa pulau sehingga memungkinkan saat ikan itu berkumpul di satu wilayah yang sama. Warga desa Kaireu paham betul karakter lautnya. Teknik menangkap ikan pun beragam, tergantung lokasi, kedalaman, hingga arus. Ini ternyata ada juga yang lagi mau mencari ikan tapi dengan cara menombak, ditembak. Apa di sini namanya, Bang? Panah. Panah-panah? Iya. Panah-panah. Di sini-sini aja. Berat ya ternyata alatnya. Kayak spear fishing mereka. Kalau di sini nyebutnya panah-panah. Saya cukup terkejut melihat senjata buruan untuk panah-panah. Dari berat dan ukurannya menggambarkan kekuatan dan ketangguhan nelayan lokal. Ini ukurannya ternyata jauh lebih besar daripada alat spear fishing. Karena kalau spear fishing paling cuman 1 meter dan ini berat banget. Ini Bang, semangat ya Bang ya. Terima kasih. Perahu kecil yang saya naiki melaju menyusuri perairan di antara pulau-pulau kecil Desa Kaireu. Ini kita sudah menemukan spotnya. Ada lagi nurunin jaringnya, terus nanti tinggal dikepung ikannya dan langsung diangkat lagi. Kapa itu artinya berenang, makanya namanya kapa-kapa. Ini adik-adik dulu nih yang akan turun mengepung ikannya. Kita lihat keseruannya. Siap. Oke. Nah ini mereka lagi harus membuat keributan ataupun kehebohan ngejar ikan untuk mengarahkan si ikannya itu menuju ke arah jaringnya. Makanya itu mereka tuh sambil kayak nempuk-nempuk heboh gitu. Dengan cara basoma kapa-kapa, tangan dan kaki menjadi alat untuk menepak-nepak air permukaan. Harapannya sih, ikan akan panik ketakutan hingga akhirnya tersangkut pada soma atau jaring. Saya tidak mau melewatkan keseruan ini, jadi saya juga akan mencoba kapa-kapa atau berenang. Kita kupung ikannya. Semakin ramai yang turun ke air, akan semakin besar pula kemungkinan ikan banyak didapat. Jadi dia nyari ikan sama anak-anak karena mereka suka main air, jadi bisa sambil mencari ikan. Untuk naiknya lumayan susah ternyata karena di bawah nggak ada pijakan, jadi saya harus bisa lompat setinggi mungkin. Sekarang waktunya untuk mengangkat jaringnya dan melihat apakah kita beruntung atau tidak. Tenaga sudah terkuras. Waktunya melihat hasil kerja keras. Semoga saja hasil jaringnya memuaskan. Jaringnya ini memiliki tinggi sekitar 2 meter lebih dengan panjang sekitar 50 meter. Dan ternyata cukup challenging untuk menariknya karena berat sekali.
Sayangnya, Dewi Keberuntungan masih belum berpihak. Meski telah sekuat tenaga mengepak air, ikan yang kami dapat masih jauh dari harapan. Ternyata ada. Ternyata kita dapat berapa nih? Ada 3, lumayan lah ya. Ini dia ikannya, kita dapat yang paling besar ikan kembung. Terus ada 2 ikan lain lagi, tapi kita dapat biasanya dapatnya itu banyak sekali. Jadi sebenarnya kita termasuk belum terlalu beruntung ini. Ini ada 2 ikan lagi, ikan kuning dan juga ikan bau bara. Lumayan nih. Selagi semangat masih membara, kami melanjutkan mencari titik Basoma Paka-Paka berikutnya. Dengan irama yang sama, saya dan anak-anak desa Kaireu kembali mengepak air. Siapa tahu, keberuntungan kali ini datang menghampiri. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan ya untuk Basoma Paka-Paka ini. Terlebih karena ini di laut langsung, jadi harus kuat berenang ini. Perlahan tapi pasti, usaha kami berbuah hasil. Ikan-ikan karang dan permukaan mulai terlihat jelas di jaring, dengan warna, ukuran, dan jenis yang beragam. Walaupun bukan di jam yang terbaik, tapi ikan hasil tangkapan kita lumayan banyak nih. Ada ikan apa aja ini tadi nih? Surihi. Ini ada ekor kuning. Surihi yang ini ya? Ya. Ini ada surihi juga. Ada ikan toto hitam. Sama ikan toto hitam, tapi giginya lumayan tajam. Jadi saya agak-agak takut ya mau megangnya. Ini yang mana yang paling enak ini? Yang ini. Ini atau ini? Yang ini. Jujur. Ini. Biasa masak apa? Masak apa kita nanti? Goreng. Goreng. Goreng karena budaku. Bakar. Masyarakat di Desa Kaireu ini benar-benar kompak sekali. Kalau ada yang lagi basoma, itu para ibu-ibunya dan bapak-bapak sudah siap sedia mau masak bersama. Ini kita lagi buat dabu-dabu manta ya Bu namanya ya? Seakan sudah menjadi tradisi rutin, semua bergerak tanpa perlu aba-aba. Ada yang membersihkan ikan, ada yang menyiapkan bumbu, ada pula yang sibuk di perapian. Menu untuk santap bersama kali ini, ikan asap dabu-dabu manta khas dari Halmahera Selatan. Yang buat sambal dabu-dabu ini mantap adalah air kelapa dan juga minyak kelapa. Ini dia minyaknya dan juga air kelapanya dicampur semuanya ya Bu ya? Iya. Cukup. Dabu-dabu merupakan sambal khas Indonesia Timur, termasuk Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Terdapat puluhan jenis sambal dabu-dabu, salah satunya dabu-dabu manta. Sebagai pengganti nasi, ini kita mau buat pisang bakar, dibakar di atas bara dengan kulitnya nih. Berapa lama ini Bu? Bakarnya? Jam lebih lah. Sejaman? Enak apa Bapak enak? Ya, damonge. Damonge? Damonge bahaya? Masyarakat di Desa Kaireu, Pulau Bacan Timur punya cara unik untuk menikmati ikan asar dan sambal dabu-dabu manta. Jika biasanya sagu atau papeda menjadi teman santapan, di sini pisang bakar jadi pilihan. Pisang kepok yang belum terlalu matang dianggap paling nikmat dan mengenyangkan. Ini dia pemeran utamanya, ikan hasil tangkapan kita dibakar dengan cara tradisional. Saat pematangan, ikan tidak dibakar langsung menyentuh bara api. Masyarakat di sini biasa menyebutnya asar atau diasapi. Dengan cara ini, ikan matang perlahan dengan aroma yang jauh lebih kuat. Apalagi ditambah dengan olesan minyak kelapa.
Pisangnya sudah matang, ini ikannya sepertinya juga sedikit lagi. Sudah bisa kita santap bersama. Ini gimana tahu matang apa enggaknya Ibu? Hitam begini. Sedikit lagi. Oh, ini dia santapan kita. Waktunya untuk makan besar. Piring Ibu. Monggo, monggo. Kehangatan warga desa Kaireu menambah nikmat sajian ikan asar dabu-dabu manta yang tersaji. Gurih, pedas, dan manis dari pisang kepok bakar terasa sangat istimewa buat saya. Memang ya ikan hasil tangkapan sendiri itu rasanya gimana Ibu Bapak? Mantap. Mantap. Mantap sekali. Dabu-dabunya juga pedas. Buah yang tua itu berada di ujung, jadi agak susah nih untuk menjangkaunya. Udah mulai kedengaran suara burungnya deket banget tadi di sana kata burungnya sekitar 3 ekor. Pohon pala biasanya mulai berbuah di usia 7 hingga 9 tahun. Dengan pohon yang tinggi dan buah yang menyebar, panen biasa dilakukan dengan cara dipanjat atau menggunakan alat pengait tradisional. Sementara Bapak ngegait di atas, ini saya ngumpulin yang di bawah. Harus hati-hati takutnya ketimpuk. Itu dia tadi maksud saya harus hati-hati karena si Bapak nggak bisa ngelihat ya dari atas. Jadi saya yang harus bisa cepat menghindar ini. Bapak! Posisi buah matang yang terpencar membuat petikannya bisa jatuh dari arah tak terduga. Wih! Untuk kenanya di tangan saya barusan bukan di kepala ya. Bapak, ini saya agak deg-degan ya ternyata ngumpulin pala doang. Ternyata yang harus diambil itu yang berwarna kuning, lebih kuning dari ini lagi dan kebanyakan yang tua itu dia berada di atas. Itulah kenapa untuk panen buah pala ini harus dengan cara memanjat. Saya coba panjat yang ini ya Pak, aman toh? Aman. Oke. Pohon pala yang bercabang banyak membuat panjatannya relatif lebih mudah. Namun karena buah tua biasanya tumbuh di bagian paling luar, keseimbangan tetap jadi kunci utama. Untuk pohon pala ini tidak terlalu susah dipanjat karena dia memiliki banyak sekali cabang dan challenge-nya ini adalah buah yang tua itu berada di ujung, jadi agak susah nih untuk menjangkaunya. Umumnya, buah dari pohon pala bisa dipanen 1-3 kali dalam setahun, tergantung kondisi alam serta usia pohon. Pohon pala ini rata-rata tingginya itu sekitar belasan meter, bahkan ada yang lebih dari 20. Dan sekarang ini saya sedang berada di ketinggian sekitar 8 meter, cukup tinggi ya. Kaki sudah mulai merintih gemeteran ini. Saat masa panen raya tiba, petani dari desa Kaireu bisa memanen buah pala hingga ratusan kilogram dalam sehari. Buah pala yang sudah terkumpul langsung diambil biji serta fulinya. Ini jemurnya berapa lama Pak biasa? 3 hari, kalau panasnya bagus 3 hari sudah bisa. Kalau yang kulit luarnya fuli yang warna merah itu, kalau lagi panas bagus yang ini. Ini cuma sehari sudah bisa ini. Oh. Ya, sudah kering. Kualitas buah pala yang belum matang tentu tidak maksimal. Bijinya lunak dengan aroma yang belum kuat
sementara fuli masih tipis dan berwarna pucat. Begitu buah pala dibuka, aromanya langsung menyeruak. Wanginya kuat, sedikit pedas khas pala asli Maluku. Wangi banget, nyengat banget wanginya. Dan juga getahnya tuh banyak banget. Jatuhnya kayak air juicy, tapi getah semuanya. Biji dan fuli atau selaput biji pala menjadi bagian yang paling kuat aromanya. Sementara daging buahnya justru dianggap sebagai limbah yang tidak dimanfaatkan. Kalau di daerah lain, ini tuh semuanya dimanfaatkan. Tapi di sini justru yang dimanfaatkan adalah biji dan juga fulinya. Dan ternyata ini yang memiliki nilai ekonomis tertinggi apa ya? Iya. Berapa Pak sekilonya di sini? Yang fulinya 225 sekarang. 225 fulinya. Wah, kalau bijinya? Bijinya 85 per kilo, tapi itu 85. dilihat dari kualitasnya. Pala dicari bangsa Eropa bukan sekadar sebagai bumbu dapur. Pada masanya, rempah ini berjuluk emas hijau, yang juga digunakan sebagai pengawet, obat, hingga simbol kekuasaan. Di Halmahera Selatan, bidadari bukan sekadar cerita dongeng. Bentang alamnya yang indah dan menawan menjadi tempat sempurna untuk bidadari hidup di bumi. Yap, saya akan bertemu burung bidadari, burung endemis dari wilayah ini. Di Halmahera Selatan ini satu-satunya spot untuk melihat burung bidadari adalah di sekitaran daerah Desa Sawadai ini. Dan ada 2 titik ya Pak ya? Iya. Tapi yang kita mau lihat ini hanya yang 1 titik aja. Desa Sawadai di Bacan Selatan menjadi gerbang masuk singgasana burung bidadari Halmahera Selatan. Karena lokasinya memang lumayan jauh, jadi kita harus bermalam dulu dan melanjutkan pengamatan besok pagi. Karena burung bidadari itu dia biasanya aktif waktu pagi hari. Jadi kalau sekarang dia belum ada nih. Masih jauh nggak kita Pak? Terang hampir menghilang saat kami menemukan titik yang cocok untuk membangun kemah. Tanpa membuang waktu, saya dan Pak Kasman bekerja sama membangun tenda. Oke, tendanya sudah selesai. Tinggal bangun tenda untuk Pak Kasman. Dan selagi menunggu, saya mau membuat minuman dulu. Pas banget ini sudah mau gelap, cuaca juga sudah mulai dingin, apalagi kita dekat dengan pinggiran sungai, jadi lembab. Saya mau buat minuman hangat dulu ini. Sambil melepas lelah, dari jauh terdengar suara burung liar. Setiap suara kicauannya seakan menjadi bukti hutan Halmahera Selatan terjaga dengan baik. Jalan yang saya lewati ini vegetasinya masih lebat sekali, menandakan bahwa hutan di sini ekosistemnya masih sangat-sangat lestari dan juga terjaga. Perjalanan akan ditempuh sekitar 1 jaman. Ini yang paling saya suka dari kegiatan birdwatching adalah suara burungnya. Dari tadi di sepanjang jalan saya tidak henti-hentinya dinyanyikan sama burung-burung penghuni di hutan ini. Setelah 2 jam berjalan di jalur hutan yang menanjak, saya akhirnya tiba di titik pemantauan. Udah mulai kedengaran suara burungnya deket banget, ada di sana kata bapaknya sekitar 3 ekor. Tapi masih belum kelihatan visualnya. Suaranya. Wah, ada di sana saya ngeliat satu lagi jantan ya Pak, kalau dia warnanya lebih beda ya, di bagian dadanya itu warnanya tuh kayak hijau tua gitu, terus ada paruhnya panjang dan ternyata aslinya burungnya kecil banget, padahal suaranya tuh nyaring besar banget, tapi kecil kayak burung nuri apa ya? Iya, seperti itu. Wah, cantik banget.
Burung bidadari atau Semioptera wallacei. Burung endemik Maluku yang berasal dari Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Burung cantik ini bagian dari jenis cendrawasih dengan tampilan fisik yang cantik. Ya, pergi Pak burungnya Pak. Di mana lagi? Iya. Pak? Biasa kalau dia di situ Cepet banget pergerakannya. ada pohonnya satu sana. Di mana? Oh, di sebelah sana. Iya, iya. Ya, kita ke sana. Ayo kita ke sana. Kita pantau lebih dekat di sana. Di sini Pak. Kalau mau mengamati burung bidadari ini kita memang harus kejar-kejaran dengan waktu, karena kalau udah matahari naik jam 8-an biasanya Pak ya. Iya. Di atas jam 8 itu dia sudah pergi mencari makan. makan. Jadi udah nggak mungkin lagi ada di sekitaran sini. Iya. Meski bisa melihat secara langsung bidadari Halmahera, hari ini sepertinya saya kurang beruntung. Burung yang biasa berkelompok hingga 7 ekor ini hanya sejenak menampakkan diri lalu pergi. Loh, udah pada kabur Pak burungnya Pak? Iya, tadi udah terbang ke sana kan? Iya. Nah, berarti dia udah mulai cari makan itu karena cahaya matahari udah menembus Udah masuk ya pepohonan. matahari benar. Iya. Jadi anggapannya itu mungkin udah kesiangan ini. Jadi harus cari makan. Jadi juga burung bidadari itu kalau dia udah mau makan, dia enggak makan di pohon yang tinggi-tinggi. Dia pasti turun rendah. Oh, dia malah turun ke bawah. Iya. Bahkan saking makannya, saya pernah ketemu sekali itu dia makan seperti ayam, makannya di tanah. Oh. Dia mencakar ini daun-daun, Mm-mm. dia cari ulat untuk makan. Oh, Nah oke. itulah keunikannya burung bidadari, burung yang di pohon paling tinggi tapi makannya di bawah. Luar biasa. Jadi selain mengamati perilaku burungnya, yang paling saya suka dari kegiatan birdwatching ini adalah mendengar nyanyian burung-burungnya juga. Selain ini, ada juga nih hewan endemik Bacan yang akan saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bapak, sengaja banget nih Bapak nih. Kali banget, rasanya kayak uget-uget gitu. Setelah disuguhi kicauan burung liar, sekarang saatnya bertemu penghuni lain hutan Halmahera Selatan. Kupu-kupu sayap burung emas atau golden wing, spesies endemis yang berasal dari Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Dan biasanya kalau bawa alat ini itu identik dengan berkebun. Tapi kali ini kita mau nangkap kupu-kupu untuk dibawa ke penangkaran dan juga dikembangbiakan. Mana Pak kupu-kupunya Pak? Bilah bambu dengan jaring menjadi alat aman dan sederhana untuk menangkap kupu-kupu. Kupu-kupu bersayap emas menjadi target untuk dibawa ke penangkaran. Sebuah langkah kecil yang berarti demi menjaga keberlangsungan spesies endemik Halmahera Selatan ini. Ini ada kepompongnya nih, ketemu satu, jadi harusnya banyak kupu-kupu di sekitar sini. Keberadaan kepompong menjadi sinyal positif. Siklus hidup kupu-kupu di sini masih cukup terjaga. Sayangnya, kupu-kupu dewasa yang saya dan Pak Alise cari masih jarang terlihat. Malah jauh banget, ada satu kupu-kupunya tapi udah keburu lari. Kita harus kejar-kejaran ini ya jatuhnya. Ayo Pak, semangat Pak. Wah, jadi tadi di sana ada kepompong, di sini ada yang sudah jadi ulat dan lagi makan. Makanannya adalah tagalan namanya. Coba pegang. Wah, Bapak. Bapak, sengaja banget nih Bapak nih. Kali banget, rasanya kayak uget-uget gitu. Ini nggak apa-apa Pak, tapi dilepas gini. Iya, ada apa-apa. Ini kira-kira berapa lama lagi sampai dia nanti jadi? Mungkin 1 minggu lagi sih. Oh, 1 minggu lagi ya? Dari sekecil itu loh, ada yang kecil banget sampai segede ini. Rasanya kayak lengket-lengket kayak merinding saya. Tanaman tagala yang hidup merambat sengaja ditanam Pak Alise untuk menjadi bagian dari siklus hidup kupu-kupu. Daun dari tanaman ini menjadi santapan favorit ulat sebelum bermetamorfosa jadi kepompong. Pak, satu aja Pak, udah Pak. Mesti 2. Bapak! Iseng banget Pak. Ada ini satu aja kali banget, apalagi 2.
Bisa. Cuma ulat doang, masa sih? Tapi cantik kalau bentuk ini nggak gatel kan Pak, aman ya? Enggak. Berbeda dengan ulat kupu-kupu yang biasa saya jumpai, ukuran ulat kupu-kupu endemik Halmahera Selatan ini jauh lebih besar. Biasanya dalam waktu sekitar 2 minggu, ulat akan berubah jadi kepompong. Oh, Jadi ini dia mau bikin kepompong. bener-bener kalau yang itu tadi kan masih di batangnya ya? Iya. Tadi kan masih makan dong. Jadi kalau sudah mau bentuknya sudah mau jadi kepompong, itu dia akan berpindah ke daun. Kalau Iya. tadi yang di sana dia masih makan, itu dia di bagian batang. Jadi ini bentar lagi akan berubah menjadi kepompong. Gitu. Ini tantangan ya menangkap kupu-kupu karena cuacanya lagi panas, matahari di atas. Jadi kupu-kupunya itu lagi lari-lari kata bapaknya. Kalau mataharinya udah turun kayak pagi atau sore, baru dia biasanya banyak tuh di sini. Pegang. Akhirnya dapet, memang harus bapak langsung yang nangkep nih ya, baru dapat. Oke, ini akan langsung kita bawa ke penangkaran. Ini dia golden wings, warnanya kuning, terus di bagian bawahnya ada warna hijau gitu, cantik banget. Dan ini jantannya apa ya? Iya, jangan. Karena dia warnanya lebih mencolok, lebih cerah. Ornithoptera croesus atau kupu-kupu endemik Pulau Bacan Halmahera Selatan masuk dalam kategori langka bahkan terancam punah. Oleh karena itu, upaya konservasi demi menjaga kelestariannya harus terus dilakukan. Kita tadi udah dapet 3 kupu-kupu, ini ada yang jantan, ada yang betina juga. Tinggal kita masukin apa ya ke Iya. penangkaran ya? Ada jenis apa aja Pak di dalam penangkaran Pak? Ya nanti sampai dalam baru lihat. Mungkin ada 3 jenis lah. Ada 3 jenis. Kupu-kupu liar dewasa akan dibiarkan berkembang biak secara alami sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya. Tujuannya untuk mengurangi resiko kupu-kupu dimangsa predator alam liar sebelum berkembang biak. Ini berapa lama biasa proses perkembangbiakan ini? Mungkin sampai jam 4 itu karena dia baru pernah kawin itu. Oh, berarti bisa berjam-jam ya? Iya, berjam-jam. Oh, ini momen yang langka sekali. Saya harus pelan-pelan karena takut mengganggu. Ini adalah proses perkembangbiakan kupu-kupu, dan ini hanya terjadi 1 kali selama siklus hidupnya kupu-kupu ya Pak ya? Iya. Benar, yang di atas itu betina, warnanya itu dia kayak kuning putih gitu, tapi yang Iya. di bawah jantan warnanya itu ada kuning terus ada hijaunya, jadi lebih cerah warnanya. Iya, lebih cerah. Oh, itu dia. Setiap fase metamorfosa kupu-kupu golden wing ini berlangsung selama 2 minggu. Setelah menjadi kupu-kupu dewasa, mereka akan mampu bertahan hingga usia 3 bulan saja. Nah, itu. Oh, ya benar. Hmm. Kedut-kedut dia. Ya. Berkedut itu dia. Ternyata dia bisa bergerak di dalam. Ini kepompong jenis yang mana Pak? Itu golden wing. Yang golden juga. Aduh, dia kaget, saya juga kaget. Dia kesel nggak ya saya main-mainin gini terus? Oke, halo, hai. Untuk menjaga keseimbangan populasi di alam, kupu-kupu dewasa yang sudah siap akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Nah, ini kita sudah dapat total 5 ekor kupu-kupu yang siap untuk dilepas liarkan di luar. Pelepas liaran kupu-kupu ini penting karena mereka kembali ke rumahnya di hutan Halmahera Selatan. Mereka akan menyerbuki bunga dan menjadi bagian dari ekosistem yang sehat.
Inilah dia salah satu upaya pelestarian alam, yaitu dengan konservasi kupu-kupu ini yang merupakan hewan endemik di Halmahera Selatan, dan sekarang dia sudah siap untuk kembali ke habitatnya supaya dia tetap lestari. Oke, kupu-kupunya semua sudah lepas. Semoga mereka bisa tetap terus berkembang biak dan lestari di alam aslinya.